Indonesia mencatat pergerakan mata uang rupiah cukup fluktuatif dan cenderung mengalami depresiasi. Pernahkah kalian berpikir apa hubungannya berita ekonomi di TV tentang nilai tukar dolar yang meroket dengan motor matic incaran kalian di dealer? Rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen global yang berada di luar. Dalam sepekan terakhir, bahkan mata uang Garuda kembali melemah hingga menembus level psikologi. Jawabannya sangat erat. Saat mata uang kita melemah, industri otomotif adalah salah satu yang pertama kali merasakan efek dominonya. Dan ujung-ujungnya, kitalah sebagai konsumen yang harus bersiap menanggung bebannya. Beberapa waktu lalu, pabrikan masih leluasa memberikan promo gila-gilaan dengan recall produk mereka, lembaga pembiayaan, perusahaan leasing, dan bank yang mempermudah konsumen dengan memberikan DP hingga diskon cashback. Tapi lihat situasi sekarang. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyatakan, tahun 2026 merupakan tahun suram bagi kendali pemerintah. Karena itu pemerintah memilih memperkuat fondasi ekonomi domestik melalui Dengan nilai tukar rupiah yang sedang loyo-loyonya, ruang gerak pabrikan makin sempit. Isu kenaikan harga motor baru mulai santer terdengar di mana-mana, membuat calon konsumen mulai hold alias menahan uang mereka. Di episode kali ini, kita akan membedah fenomena pelemahan rupiah terhadap pasar roda 2. Jika harga motor terpaksa naik, apa dampaknya? Dan yang lebih mengerikan, jika harganya ditahan agar tetap murah, komponen apa saja yang rentan mengalami downgrade atau penurunan kualitas demi menutupi biaya produksi pabrikan? Mari kita bedah akar masalahnya secara logis. Meskipun banyak motor dirakit secara lokal di Indonesia dengan label karya anak bangsa, bahan baku dasarnya seperti biji baja untuk rangka, palet plastik untuk bodi, hingga chip listrikan, sebagian besar harganya masih mengacu pada pasar global yang bertransaksi menggunakan dolar Amerika Serikat. Ketika rupiah melemah, biaya modal atau harga pokok produksi atau HPP otomatis membengkak. Hal ini sejalan dengan berita terbaru yang menyebutkan bahwa rupiah yang masih loyo berpotensi membuat harga motor Honda di Indonesia bakal naik. Lalu bagaimana psikologis konsumen menanggapi hal ini? Sangat sensitif. Berdasarkan pengamatan kami, kenaikan harga 500.000 sampai 1 juta rupiah saja pada sebuah motor matic entry level bisa merusak kalkulasi kredit bulanan kaum UMR. Emang kupikirin? Konsumen mulai berpikir 2 kali. Mereka mulai menimbang apakah memaksakan diri mengambil motor baru dengan angsuran membengkak atau beralih ke alternatif lain. Sikap skeptis ini adalah reaksi alami ketika pendapatan tidak naik secepat laju inflasi. Contoh nyata di depan mata sudah mulai terlihat. Berdasarkan laporan terkini, tekanan nilai tukar mata uang ini membuat pabrikan sebesar Honda sekalipun mulai mengkalkulasi ulang harga jual produk mereka di tanah air. Pabrikan tentu menghadapi dilema. Kalau harga dinaikkan terlalu tinggi, daya beli masyarakat tidak sanggup mengejar dan target penjualan akhir tahun bisa hancur. Inilah posisi terjepit yang memaksa bagian riset dan pengembangan memutar otak untuk melakukan efisiensi tingkat dewa. Apakah ada sisi positif dari krisis ini? Saya akan lawan! Tentu ada. Jika kita mau melihat dari kacamata kemandirian industri, tekanan dolar yang mahal bisa memaksa pabrikan untuk lebih serius meningkatkan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Mereka akan ditekan untuk mencari supplier lokal yang lebih murah namun kualitasnya setara, alih-alih terus bergantung pada impor bahan baku. Selain itu, konsumen juga secara tidak langsung diedukasi untuk lebih merawat motor lama mereka ketimbang gonta-ganti motor baru. Tapi mari kita bahas sisi gelapnya. Bagaimana jika pabrikan memutuskan untuk tidak menaikkan harga demi menjaga psikologis konsumen? Berdasarkan opini kami, ini adalah skenario bisnis yang paling beresiko bagi kualitas produk. Untuk menjaga margin keuntungan,
pabrikan bisa saja melakukan penyesuaian material. Kemungkinan part yang rentan terkena efisiensi produksi antara lain ketebalan panel bodi plastik yang mungkin dikurangi milimeternya sehingga terasa lebih getar, lapisan cat dan vernis yang tidak setebal angkatan sebelumnya, atau penggunaan ban standar pabrikan atau OEM dari vendor kasta kedua yang komponnya lebih licin. Selain itu, komponen tidak kasat mata seperti material Fibel CVT, ketebalan plat knalpot, atau kualitas mika lampu rentan menjadi sasaran efisiensi massal. Dalam situasi makroekonomi seperti ini, siapa yang diuntungkan atau dirugikan? Yang paling dirugikan jelas calon pembeli motor baru, karena mereka dihadapkan pada dua pilihan pahit, bayar lebih mahal atau dapat kualitas yang disesuaikan. Di sisi lain, yang tersenyum lebar adalah pasar motor bekas berkualitas dan bengkel restorasi. Konsumen akan lebih memilih membeli motor bekas tahun muda yang harganya sudah jatuh, tapi materialnya masih produksi era sebelum krisis. Ada mitos yang bilang, motor rakitan Indonesia kan 100% lokal, bayar pegawainya pakai uang rupiah. Jadi, dolar naik nggak ada urusannya. Faktanya, itu keliru besar. Sekali lagi, mesin cetak pabrikannya, paten teknologinya, dan material mentahnya masih dikuasai rantai pasokan asing. Selama kita belum bisa menambah dan mengelola 100% material sendiri dari hulu ke hilir, dolar akan selalu memegang kendali harga di dealer. Kesimpulannya, badai mata uang ini adalah ujian sesungguhnya bagi pabrikan untuk membuktikan loyalis mereka pada konsumen. Dan bukan sekedar mengejar margin angka di laporan keuangan. Yang berubah bukan cuma produknya. Yang berubah adalah cara konsumen Indonesia menghitung resiko. Kita sebagai pembeli harus makin pintar dan teliti membaca spesifikasi. Bukan cuma tergiur pada warna baru atau stiker baru. Nah, saya ingin dengar opini jujur kalian di bawah. Di tengah situasi ekonomi ini, kalau kalian mau beli motor, kalian lebih pilih mana? Harga motor naik tapi kualitas materialnya dipertahankan, atau harga tetap murah tapi bodi agak tipis, dan ban standar diturunkan kastanya? Coba tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa subscribe dan tonton juga bedah kasus otomotif kita lainnya di layar. Salam Motologi.